warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat dan pemirsa dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah hari ini kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan hari ini juga kita semua memperingati Nuzulul Quran. Nah, ada apa dengan Nuzulul Quran? Nanti kita akan bahas apa sih Nuzulul Quran dan apa saja yang ada di dalam Nuzulul Quran bersama kami dari bidang dakwah pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Nah, di samping saya ini saya perkenalkan terlebih dahulu ada Ning Masruro, kemudian ada Ning Khotim, ada Ning Anis, dan juga Ning Cici. Nah, sahabat, ini adalah perbincangan santai ya. Jadi Neng, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat semuanya ya. Iya. Ini kita santai saja Neng. Hari ini kan kita memperingati Nuzulul Quran ya, luar biasa. Puasa yang sudah kita lewati setengah bulan lebih ya, pada tanggal 17 Ramadan, yang pada umumnya kita semuanya memperingati Nuzulul Quran. Apa sih sebenarnya Nuzulul Quran itu? Mungkin yang pertama dari Ning Anis ya, bisa menyampaikan apa Nuzulul Quran itu. Monggo Ning Anis. Terima kasih Ning atas waktunya. Jadi sebab Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun dan beliau pada saat itu khalwat di Gua Hira, atau lebih tepatnya di Jabal Nur. Saat itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kali, dan malaikat Jibril memerintahkan Iqra kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau menjawab 3 kali, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Sehingga keempat kalinya malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW dan membacakan ayat 1 sampai 5 pada surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad itu sama dengan kita, sama-sama manusia. Tapi bedanya, Nabi sekali dikasih wahyu langsung hafal. Tapi kalau manusia, kita hafalan kalau tidak diulang berkali-kali maka tidak bisa lancar. Bahkan murojaah pun jika ditinggal bisa hilang hafalan kita. Ya, jadi kelebihan ya Ning ya, yang dimiliki oleh Rasulullah ya. Makanya ada julukan bahwa ketika itu Rasulullah dalam keadaan ummi, yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Iya, alhamdulillah, terima kasih Ning Anis untuk penjelasan ya sahabat terkait makna dari dan juga sejarah dari Nuzulul Quran itu. Terus kembali lagi sekarang melanjutkan ya ini Ning Masruro ini sahabat. Tadi sudah disampaikan sama Ning Anis bahwa Rasulullah itu sampai disuruh mengulang ketiga kali, baru yang keempat beliau bisa menirukan apa yang didhawuhkan oleh malaikat Jibril. Sehingga yang kami tahu itu ada sebutan ummi yang disematkan kepada Nabi Muhammad. Apa sih sebenarnya itu Ning? Ya, ini para ulama sudah bersepakat bahwasanya kalau Nabi Muhammad SAW ini memang ditakdirkan oleh Allah sebagai ummi. Ummi itu tidak bisa
bisa baca dan tidak bisa tulis. Sedangkan ketika Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril dengan dibacakan seperti itu, dan Rasulullah dengan keistimewaannya beliau, dengan kelebihannya beliau bisa langsung menghafalkan dengan tiga kali yang ditirukan oleh malaikat Jibril, kemudian beliau bisa menghafalnya. Dan itu adalah hikmah dari Rasulullah dilahirkan dengan keadaan ummi, itu adalah untuk menjaga kemurnian Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak dari Rasulullah, Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keren. Nah, ini mungkin metode pengulangan ini ya, yang sekarang ini bisa kita gunakan kepada anak-anak ya, terkait cara menghafal Al-Quran itu dengan pengulangan seperti itu. Baik, masih melanjutkan lagi. Ini Neng, ada pertanyaan juga. Tadi ada nuzulul Quran, kemudian apakah nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar ini ada kaitannya seperti itu Neng? Bisa dijelaskan? Iya. Masalah nuzulul Quran tadi sampun dijelaskan oleh Neng Anis ya, tapi kita tambahkan lagi, nuzulul Quran itu kita sebagai muslimah harus mengetahui fase-fase nuzulul Quran ini. Jadi fase yang pertama di sini ada bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian itu terdapat di Quran surah Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Jadi Al-Quran secara keseluruhan disimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian fase yang kedua, Al-Quran itu diturunkan secara utuh juga dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah tempat penduduk langit beribadah di situ. Dan Al-Quran secara utuh disimpan di Baitul Izzah. Itu fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga adalah ketika Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang terjadi, peristiwa yang terjadi ketika itu. Jadi itu fase-fase nuzulul Quran. Sebagaimana dalam Quran surah Asy-Syu'ara, nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Terus kaitan dengan Lailatul Qadar sekarang nih. Ketika kita lihat di surah Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan hunya kembali kepada Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada waktu Lailatul Qadar. Akan tetapi untuk Lailatul Qadar ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan ketika bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai 30, ada yang mengatakan yang paling masyhur adalah di akhir 10 hari bulan Ramadan, Di malam ganjil ya. ya, malah ada yang di malam-malam ganjil seperti Iya, itu. iya. Berarti antara nuzul Quran dan Lailatul Qadar itu sebenarnya Saling berhubungan. berhubungan. Jadi kalau Lailatul Qadar itu secara umum, kalau dari yang disampaikan tadi bahwa turun Al-Quran itu secara global, karena sudah utuh tadi kan, sudah di Baitul Izzah. Iya. Seperti itu gini. Iya, dan itu terjadi di bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Masya Allah. Nah, luar biasa ya. Baik sahabat, kita lanjutkan kembali. Kemudian tadi sudah pengertian sejarah nuzul Quran dan apa sih nuzul Quran dengan Lailatul Qadar itu. Sekarang dari peristiwa yang sudah terjadi, apa kira-kira hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Neng Khotim? Monggo Neng Khotim. Terima kasih Mbak sahabat Devi. Untuk hikmah nuzulul Quran yang pertama yaitu menjaga kemurnian Al-Quran, yang pertama. Yang kedua yaitu memahami sejarah nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Dan yang ketiga memahami Al-Quran dan juga makna-maknanya. Kita mengaplikasikan makna-makna dari Al-Quran dan juga segi perbuatan dan
juga untuk kegiatan kita setiap hari. Dan yang terakhir, hikmah nuzul Quran, yaitu taqarrub ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Al-Quran setiap hari. Kalau bisa di bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, kita amalkan membaca Al-Quran. Kalau bisa setiap hari one day one juz. Iya, betul. Supaya kita menjadi akhir dari Ramadan, yaitu kita akan menemukan hari raya Idul Fitri. Setelah hari raya Idul Fitri, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan termasuk bulan salah satunya ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan yang pertama kali melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Quran itu juga sebagai petunjuk bagi manusia agar manusia itu lebih keimanannya, lebih ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila umat manusia, terutama khususnya pada umat Islam, menemukan bulan suci Ramadan, maka diwajibkannya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sekiranya umat manusia, umat Islam itu sudah akil balik, tapi Allah memberikan keringanan juga, Pak. Iya. Memberikan keringanan jika dalam keadaan musafir atau dalam keadaan sakit, maka Allah memberikan keringanan, boleh memperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi jangan pas pagi harinya mokel gitu ya. Iya. Tapi tetap kita niatkan untuk berpuasa. Kalau tidak kuat untuk menjalankan berpuasa, maka diperbolehkan untuk setengah harinya. Akan tetapi untuk di lain waktu, di lain hari, tetap membayar puasa untuk menggantikan puasa yang sudah ditinggalkannya. Gitu. Iya, jadi gini nih, terkait itu tadi ya hikmah nuzul Quran, kita jadi semakin meningkatkan ibadah kita khususnya dalam membaca Al-Quran. Kadang ada sahabat ya, karena kita ini dari Fatayat ya, itu sedih, aduh ini Ramadan, momen yang kita ini harus memperbanyak ibadah, memperbanyak pahala, tapi kita terhalang karena menstruasi, demikian ya. Kita jadi tidak puasa, jadi tidak bisa baca Al-Quran, istilahnya tadi one day one juz, akhirnya tidak memenuhi target. Nah ini kan ada kesedihan tersendiri bagi kita. Sebenarnya itu bagaimana? Apakah kita memang harus bersedih atau apa yang ini harus kita lakukan itu? Tidak harus bersedih, karena seorang wanita itu adalah mendapatkan rukhsah dari Allah, mendapatkan keringanan dari Allah. Tapi ya tetap kita gantikan dengan bulan yang lain untuk berpuasa, menggantikan puasa tersebut. Dan untuk amalan-amalan yang seseorang yang apabila dalam keadaan haid atau menstruasi di bulan suci Ramadan, itu alangkah baiknya melaksanakan pembacaan dzikir, memperbanyak itu ya. Iya itu sahabat ya. Jadi panjenengan barangkali ya ketika Ramadan itu mesti kita itu kan semangat beribadah, semangat puasanya, semangat ngajinya, ada target 1 bulan harus khatam. Ternyata kita terhalang ya oleh siklus bulanan kita menstruasi. Nah ini juga kita tidak boleh menyikapinya aduh sedih atau putus asa, karena memang sejatinya menstruasi itu adalah salah satu kodrat seorang wanita yang memang harus kita hadapi seperti itu. Itu tadi solusinya ketika kita sedang haid, itu kita bisa mengganti dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan berzikir, tetap melaksanakan amal kebaikan yang lainnya. Nah itu sahabat ya. Apa sudah cukup Neng Khotib, apa perlu ditambah?
Sudah cukup. Baik sahabat, itu tadi sudah kita tentang sejarah, tentang Lailatul Qadar dan nuzulul Quran, kemudian hikmah nuzulul Quran. Nah, yang satu lagi ini sama Neng Cici. Neng Cici, ini kan kita juga fatayat ya. Terus ketika kita sosok fatayat, kader fatayat, apa sih kontribusi kita ini terkait dalam peristiwa nuzul Quran nanti yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, sebelum kita bahas tentang kontribusi yang bisa kita lakukan, bahwa kita harus mengetahui kewajiban muslim itu terhadap Al-Quran, diantaranya adalah satu, yaitu mengimani. Kita sebagai muslimah wajib beriman terhadap Al-Quran, wajib beriman terhadap segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, yakni mempelajari, memahami, mengkaji, begitu pula mengamalkan Al-Quran. Ini semuanya adalah bentuk dari cara kita untuk memuliakan Al-Quran itu sendiri. Kita tahu bahwa Al-Quran ini merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran ini menjadi referensi utama, sehingga dengan begitu dahsyatnya fungsi daripada Al-Quran itu, sehingga ada PR besar bagi kita untuk mengajarkan kepada generasi yang lebih muda. Maka ada beberapa kegiatan misalnya untuk mendakwakan Al-Quran, diantaranya bisa mengadakan kajian-kajian Al-Quran, kemudian lewat digitalisasi dakwah itu, kemudian bisa menjadi, kalau perempuan bisa mengajari anak-anak kita, Jadi guru TPG ini ya. guru TPG, sebagaimana hadisnya Kanjeng Nabi, man ta'allama al-Quran khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang paling baik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran kemudian mengamalkannya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa mempelajari Al-Quran ini bukan hanya sekedar bacaan saja, bisa membaca Al-Quran saja kemudian diajarkan, bukan ini yang termasuk khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Akan tetapi pelajari segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, termasuk pesan yang disampaikan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah yang bagaimana isi dari Al-Quran itu bisa terrealisasikan secara real di kehidupan kita sehari-hari. Karena pedoman hidup kita ini sudah mencakup semua aspek kehidupan. Maka kita sebagai kader-kader fatayat ini merupakan PR besar. Ayo mari kita bersama-sama jadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin, melakukan segala sesuatu yang itu bisa memberikan manfaat besar kepada orang. Iya. Atau juga nanti ini bisa jadi masukan program kita ini nih. Ya, ini ya. Nah, Jadi jadi bukan hanya untuk anak-anak loh, yang belajar Al-Quran seorang ibu-ibu betul, sudah melaksanakan itu. betul ya. Apalagi Antusias semua ibu. iya, ibu-ibu sosialita itu ya. Jadi kalau pagi sudah selesai urusan domestik, barulah kita berkesempatan untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, bisa jadi nanti juga ada tambahan program dari kita. Selain kita juga ada ikatan Hafidhah Fatayat, mungkin nanti bisa ditambah itu ikatan apa istilahnya itu ya, Ustadzah Fatayat yang memang menekankan kepada cara baca Al-Quran yang baik dan benar sebelum nanti sampai pada tahap menghafal. Demikian. Ada tambahan lagi barangkali dari Neng? Ilmu ulumul Quran mungkin ya, yang belum tercover, hanya menghafal saja. Menghafal ya. Mungkin bisa. Tafsirnya itu ya, tafsirnya. Iya, ada tambahan lagi dari mungkin Neng Rurul, Neng Khotim, Neng Anis. Mungkin yang perlu ditambahkan. Sedikit ditambahkan ini ya tentang Lailatul Qadar, karena ini setelah nuzul Quran kita akan menghadapi Lailatul Qadar. Insya Allah seperti itu, sebagaimana para ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar ada di akhir 10 hari di bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh panjenenganipun Dr. Kiai Haji Quraish Shihab tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah yang pertama, sebagaimana Al-Qadar ayat pertama, malam kemuliaan, yaitu
khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, itu pahalanya sama seperti melakukan ibadah 1000 bulan. Luar biasa. Terus kita hidup berapa tahun ini? Cuma apa ini ya? Coba dikali. Maksimal kita ya paling 80 sudah sebutan karu-karuan deh. Kemudian yang kedua adalah malam penentuan. Malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam penentuan takdir kita. Iya. Selama hidup kita. Mulai rezeki, jodoh, kehidupan kita, keselamatan kita, dunia dan akan semuanya itu ditetapkan oleh Allah ketika Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah malam istiqbal. Malam istiqbal itu adalah malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua permintaan hambanya. Jadi ketika malam Lailatul Qadar kita kok diberi kesempatan oleh Allah, kita berdoa, insya Allah akan diijabahi oleh Allah. Tidak di dunia, nanti di akhirat. Seperti itu, insya Allah. Jadi malam istiqbal, malam diterimanya semua doa-doa kita dan semua amal kita. Kemudian yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar termasuk malam kesempitan, terus Dr. Shihab. Karena apa? Di dalam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu malaikat diutus oleh Allah untuk turun semuanya ke dunia, ke bumi. Terus sesek, bumi disesek dengan para malaikat yang turun ikut serta berdoa mendoakan kita. Jadi itu termasuk malam yang mustajabah disertai para malaikat. Sing kebeki dunia niki. Terus kalau jenengan juga kerasa sih. Gak kerasa sesek. Tapi seperti itulah gambarannya, seperti dalam terakhir surah Al-Qadr itu nggih. Salamun malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, luar biasa sahabat. Tak terasa ya, tadi sudah kita bahas panjang lebar terkait nuzul Quran. Mudah-mudahan dari penjelasan sahabat-sahabat dari bidang dakwah ini ya membawa manfaat bagi kita, dan juga kita pesannya itu tadi ya, yang jelas kita meskipun di luar bulan Ramadan ini tetap harus istiqomah membaca, mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tahun depan kita bisa berjumpa kembali pada bulan Ramadan dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Amin. Amin. Baik, terima kasih sahabat dari kami bidang dakwah, pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.